Orang itu atau keyakinan kita? Yang pertama yang harus kita percayai adalah omongan orang itu, bukan keyakinan kita, karena kita baru di situ. Sementara dia sudah lama di situ. Sudah lama di situ, tahu dia matahari terbit dari sana. Kita nggak pernah melihat matahari terbit di situ. Kalau orang tidak ada, baru kita pakai feeling, pakai perasaan. Mana kira-kira ini? Sana, 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 atau sana? Di mana kiblatnya? Pas begitu kita, kiblatnya ke sana. Kemudian terus sholat menghadap ke sana. Pada saat itu yakin kiblatnya adalah di sana. Setelah itu besok pagi matahari terbit dari sana. Salah tadi malam kiblatnya. Sholatnya sah apa tidak itu? Sah apa tidak? Pas pada saat sholat yakin kiblat kita ke sana. Ternyata besok paginya matahari dari sana terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah, kita membahas masih tentang tauhid. Kali ini kita membahas tentang mukallaf. Apa itu mukallaf dan kapan orang itu mukallaf? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut taklifi, syarat-syarat taklif atau syarat-syarat pembebanan. Artinya orang mukallaf itu adalah orang yang dibebani dengan hukum. Maka orang mukallaf ini sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, sudah wajib menunaikan ibadah haji kalau sudah mampu. Ini punya syarat. Syurutut taklif, syarat-syarat taklif, syarat-syarat orang memperoleh beban hukum itu adalah al-bulughu, yang pertama balik. Balik itu artinya sudah sampai pada usianya, sudah cukup umur. Ada yang berpendapat baliknya seorang perempuan adalah ketika dia sudah datang bulan. Tapi tidak selamanya baliknya wanita itu adalah sudah datang bulan, belum tentu juga. Kadang-kadang wanita belum datang bulan itu bisa juga balik. Sebab kemarin itu ada yang pernah temu dengan saya, ada yang bertanya, Ustadz, saya ini kira-kira bisa punya anak atau tidak? Loh, kok tanyanya seperti itu dengan saya? Lalu saya balik tanya, emang kamu punya suami apa tidak? Punya, katanya. Saya pikir apain datang-datang tanya kira-kira aku bisa punya anak atau tidak. Ternyata dia punya suami. Loh, kalau punya suami ya bisa mungkin punya anak gitu. Kalau nggak punya suami itu yang jadi masalah. Pengen punya anak tapi nggak punya suami. Masalahnya keajaiban yang Allah berikan kepada kita melalui ibu Nabi Isa alaihissalam berhenti sampai di situ. Nggak ada wanita nggak punya suami punya anak kecuali Siti Maryam. Lalu saya tanya, kenapa kok begitu? Bertanya punya anak atau tidak dengan saya, kenapa bisa begitu? Begini, saya walaupun sudah punya suami, sekarang ini umur saya 21 tahun, tapi saya belum pernah merasakan datang bulan, katanya.
Ternyata umur 21 tahun ada juga yang belum datang bulan. Apa itu dikatakan belum balik? Balik. Maka melalui penelitian para ulama, wanita itu baliknya adalah pertama kalau sudah umur 9 tahun dan ia datang bulan. Kedua, kalau dia tidak datang bulan umur 15 tahun. Maka ketika dia sudah berumur 15 tahun, dia sudah balik, baik datang bulan maupun tidak datang bulan. Nah, ini soal balik nih, soal balik. Jadi syarat yang pertama untuk orang yang memperoleh beban taklif, dibebani hukum syariat, dibebani sholat, dibebani puasa di bulan Ramadan, itu syaratnya pertama adalah balik. Kalau belum balik, belum wajib. Ibu punya anak umur 7 tahun, maka dia tidak sholat, tidak berdosa. Umur 7 tahun. Umur 6 tahun tidak sholat, tidak berdosa. Ustaz, anak aku umur 7 tahun sudah mengeluarkan darah haid. Itu bukan darah haid. Kalau umur masih berada di bawah 9 tahun, itu namanya damul fasad, darah rusak, bukan darah haid. Ingat tuh, darah haid itu keluar pada anak usia 9 tahun ke atas, bukan 9 tahun ke bawah. Kalau ada 9 tahun ke bawah keluar darah, itu namanya darah rusak. Itu karena sesuatu yang lain, bukan waktunya. Karena orang yang paling cepat mengeluarkan darah adalah orang-orang dari suku Tihamah, dari daerah Tihamah yang diteliti oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka baliknya seorang perempuan pertama umur 9 tahun dan sudah keluar darah haid maksudnya. Kemudian kalau tidak keluar darah sekurang-kurangnya umur 15 tahun kalau tidak keluar darah. Jadi jangan aku ini udah umur 17 tahun tapi belum keluar darah haid, berarti aku bebas dong nggak puasa. Tetap dia wajib puasa karena umurnya sudah 17 tahun. Kemudian setelah balik apa? Akil. Al-aqlu, dia berakal. Walaupun dia sudah balik, sudah 9 tahun perempuan itu usianya dan sudah datang bulan, tapi kalau tidak berakal itu juga belum terkena beban. Umpamanya gila gitu kan, umur 16 tahun terus gila itu. Ada nggak umur 16 tahun gila? Ada, kadang-kadang ada. Itu gila gara-gara orang tuanya. Kenapa orang tuanya beribut akhirnya bercerai, anaknya yang gila. Umur 17 tahun kemudian dia sudah balik, sudah datang bulan, tetapi akalnya tidak sempurna karena gila, yang seperti itu juga tidak ada taklif baginya. Dia tidak wajib sholat karena otaknya tidak sempurna. Atau kalau seandainya dia tidak gila, memang dalam bahasa yang lainnya apa namanya, idiot. Nah, memang otaknya tidak sempurna. Otaknya ada yang apa istilahnya itu 10 kurang 2 apa 10 kurang 1. Kalau 10 kurang 1 itu masih agak-agak itu kan. Ini 10 kurang 2 lah kira-kira gitu. Ada 10 kurang 2. Maka ketika dia sudah balik akil, sudah sampai umur dan sudah berakal, orang yang seperti itu terkena beban hukum. Tetapi tidak cukup dengan 2 ini. Yang ketiga bulughud dakwati, sampai dakwah kepadanya. Artinya begini, orang itu sudah pernah dengar bahwasanya di dunia ini ada sebuah agama namanya Islam yang membawa Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mendengar baik melalui ucapan orang maupun melalui dia buka selembaran kertas yang isinya seperti itu, maupun dia membaca WA. Ini zaman sekarang, zaman dulu belum ada WA. Nah, kemudian di dalam WA itu diisikan bahwasanya ada seorang nabi bernama Muhammad SAW yang mendakwakan tentang Islam, dan itu adalah nabi akhir zaman dan itulah agama yang paling benar. Ketika orang sudah mendapat seruan seperti itu, maka dia sudah mendapat hukum taklif. Dia sudah memperoleh
kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan seterusnya. Berikutnya salamatul hawashi wa salamatul hawasi. Artinya begini, akil sudah, balik sudah, mendapat dakwah kepadanya sudah pernah mendengar seruan Islam baik langsung maupun tidak langsung sudah. Syarat yang keempat salamatul hawasi. Maksudnya gini, panca indranya itu sempurna, panca indranya lengkap, panca indranya selamat, sehat panca indranya. Bisa merasa, bisa mendengar, bisa melihat. Apa lagi ya? Panca indera kan 5 kan? Pokoknya 5 lah. Ada 5. Saya nggak apa panca indera itu. Sampai di sini lupa. Jadi panca indera itu ada pada dirinya. Kan kadang ada orang pendengarannya nggak terdengar lagi, kemudian matanya nggak bisa lihat lagi, pendengaran nggak bisa dengar, mata nggak bisa lihat, maka orang seperti itu tidak wajib sholat 5 waktu. Tidak wajib. Kenapa? Karena pertama dia tidak tahu kapan masuk waktu sholat. Dikasih tahu, Nyai, ini sholat asar. Hah? Apa? Nah kayak gitu kan? Masih apa gitu? Mata nggak lihat, kuping nggak dengar. Cara ngasih taunya kayak mana tuh? Kalau misalnya mata masih lihat, itu masih bisa ngasih tahu ini waktu asar. Bikin tulisan besar-besar asar, nah, baru dia tahu. Oh ini waktu asar, berarti sholat asar. Ini dari mata. Tapi mata nggak melihat, kuping nggak dengar. Karena saya pernah melihat ada orang yang seperti itu. Pada saat saya melihatnya itu usianya 115 tahun. Diurusi oleh anaknya, yang anaknya sudah umur 85 tahun. Udah hampir sama gitu ya, hampir sama. Bentuk tubuhnya sudah hampir sama. Yang umur 85 tahun itu namanya Mbah Haji Jariah. Tapi kalau bapaknya Mbah Haji Jariah saya nggak tahu namanya siapa. Setiap saat giliran itu, kadang baca sholawat, kadang baca Al-Quran, kadang baca sholawat, kadang baca Al-Quran, kadang berzikir, terus kayak gitu. Saya yakin berarti si kakek ini waktu mudanya dia suka sholawat, waktu mudanya dia suka zikir, waktu mudanya dia suka baca Al-Quran, sehingga tuanya itu yang disebut adalah zikir Al-Quran, sholawat, zikir Al-Quran, sholawat. Itu karena waktu mudanya seperti itu. Tapi kalau waktu mudanya itu sampai usia akhirnya itu nyari duit terus, itu nanti yang disebut duit juga. Akhirnya berduit ya, ini duit. Ada duit 10.000 itu dibilang 100.000, mirip kan bentuknya. Jadi sedikit-sedikit sebut duit, kamu banyak duit ya. Nah, kamu yang disebut itu adalah duit. Itu kenapa? Karena waktu mudanya sibuk mencari duit, lupa untuk berzikir. Oleh karena itu, mumpung kita diberi kesadaran oleh Allah, kita sering-sering berzikir kepada Allah, sehingga nanti pada saat tua kita tetap terus berzikir, dan Allah itu akan menjaga ingatan kita, akan menjaga pendengaran kita, akan menjaga mata kita apabila kita sering membaca Al-Quran. Orang yang lambat atau orang yang tidak pernah pikun adalah orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran jangan sampai lepas dari tangan kita untuk kita baca. Sekurang-kurangnya kita suka mendengar Al-Quran. Mendengarnya kan kita sudah dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun.
Apabila Al-Quran dibaca maka dengarkan, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Rahmatnya itu tadi diantaranya ingatan kita nggak lupa-lupa jadinya. Walaupun kita tua tapi masih tetap seger ingatan kita. Itu lantaran apa? Mendapat syafaat dari Al-Quran. Maka taklif ada 4 syarat ini. Bulugh, al-aqlu. Kemudian setelah al-aqlu bulughud da'wati. Sudah bulughud da'wati, salamatul hawasi, ada 4. Maka ketika orang berada pada 4 posisi ini, dia wajib menjalankan perintah Allah. Sudah berakal, sudah balik, sudah sampai dakwah kepadanya, panca indranya bagus. Fal mukallafu, maka orang mukallaf itu adalah, orang mukallaf itu orang yang dibebani hukum, orang yang sudah mengangkat hukum. Kalau dia tidak melakukan, dia berdosa. Kalau dia melakukan, dia berpahala. Itu namanya wajib. Seperti sholat. Sholat ibu lakukan, maka ibu mendapat pahala. Kalau ibu tidak lakukan, berarti ibu mendapat dosa. Itu namanya wajib. Di antara contoh wajib adalah sholat. Tapi apakah sholat itu wajib mutlak? Tidak. Ada kadang sholat itu tidak wajib. Kapan sholat tidak wajib? Kalau lagi halangan, maka sholat jadi tidak wajib. Jangan, wah sholat itu wajib. Ini datang bulan nih, tetap dia langsung ngambil air wudhu, kemudian sholat. Salah yang seperti itu. Sholat itu wajib selama tidak ada halangan. Untuk ibu-ibu, tapi kalau bapak-bapak tidak punya halangan. Tidak ada satupun bapak-bapak yang berhalangan. Ada suami ibu yang berhalangan? Enggak ada kan? Iya, jadi semua bapak-bapak tidak berhalangan, tapi kalau ibu-ibu halangannya banyak. Namanya datang bulan, tidak boleh sholat. Kedua namanya nifas, setelah selesai melahirkan, darah yang keluar itu namanya darah nifas. Kemudian pas melahirkan, itu juga nggak boleh sholat pas melahirkan tuh. Pas lagi itu mau mengeluarkan jabang bayi, terus dengar azan terus ngambil air wudhu, nggak boleh yang seperti itu. Orang lagi melahirkan tidak boleh sholat, tidak wajib sholat yang seperti itu. Kenapa? Karena ada halangan itu tadi. Maka orang mukallaf, orang yang diberi beban oleh Allah, beban kewajiban seperti itu, siapa? Huwa al-balighul aqilu, balik yang berakal. Orang balik yang berakal. Maka orang gila tidak wajib sholat karena balik tidak berakal. Al-balighul aqilu. Setelah al-balighul aqilu, orang yang balik lagi berakal, ini dikatakan kenapa kok dikaitkan dengan akal? Karena orang itu berbuat sesuatu itu adalah berdasarkan pekerjaan pikirannya. Orang kalau nggak pernah berpikir sholat, jangan pernah ibu melihat dia sholat, tidak akan pernah. Kalau ada orang tidak pernah berpikir sholat, tetapi ketika orang pernah berpikir sholat, maka akan pernah kita lihat dia melakukan sholat. Kira-kira orang yang datang ke masjid sholat itu ada nggak di dalam pikirannya itu tentang sholat? Pasti ada. Kenapa? Karena sebelum dilakukan itu sudah nyangkut dulu di pikiran. Ibu datang ke sini ini kira-kira terbayang nggak Masjid Al-Munawwarah ini? Atau terbayang Hotel Wiltop begitu? Terbayang nggak masjid ini? Kalau nggak terbayang, berarti datang ke sini tuh setengah ngantuk atau setengah sadar gitu. Kata orang ngikau namanya. Kata orang Jawa ngelindur. Iya, ngelindur, ngikau. Sebelum kita melakukan sesuatu, semuanya itu sudah ada di pikiran kita. Oleh karena itu orang balik itu dikaitkan dengan akal karena semuanya itu muaranya adalah akal. Oleh karena itu akal apa yang terdiri di dalam akal itu? Fa huwa yatakawwanu minal mukhi wal hawasi. Yang ada di dalam pikiran itu adalah satu akal, yang kedua panca indera.
Maka panca indera ini akan bisa melakukan apapun itu berdasarkan akal, perintah akal. Oleh karena itu balik itu dikaitkan dengan akal. Orang yang balik, yang berakal inilah orang mukallaf. Tapi tidak cukup itu. Alladzi balaghathu da'watu. Orang balik dan ia berakal, kemudian ia telah sampai dakwah kepadanya, artinya dia telah memperoleh dakwah Islam kepadanya. Tidak cukup itu, salimul hawasi, orang yang panca indranya selamat, panca indranya bagus, panca indranya berfungsi. Maka orang yang seperti itu dia wajib melakukan perintah-perintah Allah. Ini yang disebut dengan mukallaf. Wa hadza fil insi. Ini khusus untuk manusia. Khusus ini, Bu. Yang 4 ini, balik, akal, dakwah sampai kepadanya, selamat panca inderanya, ini khusus untuk manusia. Jadi kalau merasa jadi manusia terkena ini. Ada yang tidak merasa jadi manusia? Ada. Binatang tidak boleh tidak terkena ini. Binatang, apakah binatang itu yang menyerupai manusia seperti monyet? Kan mirip dengan manusia itu. Iya kan, mirip. Dia tidak terkena ini. Lalu bagaimana dengan selain manusia, umpamanya jin? Ibu yakin tidak kalau ada jin? Yakin? Kalau ibu tidak yakin ada jin, berarti bukan termasuk orang yang beriman. Karena orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan yang gaib, termasuk jin adalah barang gaib. Tidak hanya itu, wah aku yakin ada jin, berarti aku termasuk orang beriman. Cukup sampai di situ. Tidak, salah yang sampai itu. Wa yuqimunas sholata. Mendirikan sholat. Jangan cukup, ya aku yakin ada jin. Buktinya di belakang rumahku kalau malam ada bunyi-bunyi, umpamanya kayak gitu. Itu tidak cukup, tetapi juga harus mendirikan sholat, melaksanakan perintah-perintah Allah, itu baru namanya beriman. Wa ammal jinnu, adapun jin, fahum mukallafuna min asri khalqati. Jin itu, Ibu, mereka mukallaf itu mulai semenjak dari diciptakannya. Kun fayakun, muncul anak jin. Pernah lihat anak jin? Belum pernah ya? Ya sama, saya juga belum pernah. Siapa tahu ada yang sudah pernah lihat. Iya. Jadi jin itu begitu diciptakan itu sudah langsung mukallaf. Dia sudah langsung mendapat beban hukum. Dia sudah langsung wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jin, berbeda dengan manusia. Kalau manusia nunggu akil, nunggu balik, nunggu dakwah sampai kepadanya, nunggu salamatul hawas, panca indranya selamat. 3 ini ditunggu dapat semuanya, baru dia memperoleh beban wajib melakukan sholat. Tapi kalau jin begitu lahir langsung wajib mendapat beban melakukan sholat, itu jin. Kira-kira enak mana, Bu? Enak jadi jin apa enak jadi manusia? Enak jadi manusia ya? Iya, enak jadi manusia, bisa belanja di Shopee. Selama ini belum ada jin belanja ke Shopee, ke Lazada, belum ada. Hanya manusia yang belanja di Shopee atau Lazada. Belum pernah saya lihat itu, misalnya bintang 5 ini dari jin, belum pernah. Semuanya adalah manusia. Wa kharaja bil balighi as-sabiyyu. Tadi jin tadi mulai dari diciptakan maka dia sudah mukallaf. Fala yatawaqqafu taklifuhum alal bulughi. Maka taklifnya, memperoleh wajib sholatnya itu tidak nunggu balik. Begitu diciptakan
oleh Allah kun fayakun, jadi langsung dia wajib menyembah Allah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Artinya Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, itu semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, berarti Allah perlu disembah dong. Allah itu tidak butuh disembah. Kita yang butuh menyembah. Allah itu tidak butuh dimintai pertolongan. Kita yang butuh minta pertolongan. Karena kita ini adalah fakir, Allah adalah ghani. Kita ini adalah miskin, Allah kaya. Kekayaan Allah itu untuk seluruh manusia dan makhluk di dunia ini berlebih-lebih. Tidak akan pernah kurang kekayaan Allah itu. Coba ibu bayangkan, ikan di laut itu siapa yang ngasih makan? Ada yang ngasih makan ikan laut itu? Allah sendiri ngasih makan. Ikan yang ada di laut itu semua dapat makanan. Tidak ada yang dapat makan. Gak usahlah jauh-jauh, kutu di kepala ibu itu, ciptaan Allah itu langsung dapat makanan di situ. Itu saking kuasanya Allah. Sehingga ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika dikabarkan Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya, betul? Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya, istananya aja penuh dengan emas dan berkilauan. Kalau kita beranjak atau berjalan di lantainya itu lantainya seperti air saking mengkilatnya. Itu istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ditantang oleh Allah untuk memberi makan ikan di laut. Nabi Sulaiman nggak sanggup, walaupun Nabi Sulaiman kaya. Ternyata Allah lebih kaya. Kita ini manusia, jin adalah al-fakir dan Allah adalah al-ghani. Oleh karena itu, manusia disuruh menyembah Allah, jin disuruh menyembah Allah, itu karena perlunya manusia, perlunya jin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah perlu disembah, tetapi kita yang perlu menyembah. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nggak hafal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu baru minta tolong. Jangan minta tolong dulu baru nyembah. Minta tolong dulu baru nyembah, ini salah. Nyembah dulu baru minta tolong. Kenal dulu baru minta tolong. Kira-kira kalau ada orang datang ke rumah ibu nggak kenal, tiba-tiba, Bu, aku minjem duit Bu ya 100 juta aja, kira-kira dikasih nggak? Nggak kasih, orang nggak kenal. Nggak kenal. Tapi kalau yang ngomong itu adalah anak kandung ibu, minta duit 100 juta untuk menyelesaikan SPP kuliahnya, kira-kira ibu kasih nggak? Ibu punya duit 2 miliar, dikasih nggak? Kenal. Makanya kenal dulu baru minta, nyembah dulu baru minta. Ibu saja orang nggak kenal nggak dikasih, masa kenal Allah tidak langsung ya Allah beri aku, ya Allah minta ini, ya Allah, masa kayak gitu? Tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nggak kenal. Maka na'budu kemudian nasta'in, menyembah dulu kemudian minta tolong. Kita menyembah Allah supaya kita ini dikenal oleh Allah. Apa Allah nggak kenal? Allah tahu, cuman tidak mau tahu gitu loh maksudnya. Allah tahu kita, tapi Allah tidak mau tahu kita. Sama dengan kita ini umpamanya guru, ada murid yang nakal. Apa nggak kenal kita dengan murid yang nakal itu? Kenal, cuman kita nggak mau tahu dengan murid yang nakal itu sudah diloskan gitu ya. Sudah nakal-nakalnya mau jungkir-jungkir, mau balik-baliklah di situ. Itu karena sudah melepaskan dia. Bukan nggak kenal, tapi tidak mau mengenal. Inilah manusia disuruh menyembah Allah supaya Allah mengenal kita. Jin disuruh menyembah Allah supaya Allah mengenal jin itu. Bukan membiarkan atau melepaskan manusia dan jin itu. Karena manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat taklif tadi adalah kharaja bil balighi as-sabiyyu. Lainnya balik itu tentang anak kecil. Anak kecil itu falaisa mukallafan. Anak kecil itu yang belum balik, kira-kira umur 8 tahun, 7
7 tahun, 6 tahun ke bawah, falaisa mukallafan, umur segitu tuh belum mukallaf, belum mendapat beban kewajiban melaksanakan sholat. Faman mata qoblal bulugi, siapa orang yang mati sebelum balik, fawan najin, maka orang itu selamat. Kalau ada orang mati sebelum balik, maka orang itu tidak akan mendapat siksa apa-apa. Orang itu selamat dari siksa api neraka, mati sebelum balik. Menyesal deh ibu kira-kira sekarang nih, kok masih hidup gitu. Kan yang selamat itu adalah anak yang belum balik meninggal, maka dia selamat. Walau min auladil kuffari, walaupun anak itu adalah anak orang kafir. Anak orang kafir kalau belum balik maka dia belum tidak mendapat siksa. La yu'aqabu ala kufrin, ia tidak memperoleh siksa atas kekafirannya. Wala ghairihi, dan juga dari kelakuan yang lainnya karena dia belum balik walaupun dia anak orang kafir. Khilafan lil Hanafiyati, berbeda dengan pendapatnya ulama Hanafiyah, Imam Hanafi. Haitsu qalu, kelompok orang-orang Hanafiyah, Hanafi itu adalah pendiri madhab pertama. Pendiri madhab pertama itu namanya madhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Madhab kedua itu didirikan oleh Imam Malik, namanya madhab Maliki. Dan madhab ketiga didirikan oleh Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, namanya madhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, madhab yang keempat itu adalah muridnya Imam Syafi'i, namanya Ahmad bin Hambal, namanya madhab Hambali. Ini madhab Hanafiyah. Beliau mengatakan, orang-orang Hanafiyah mengatakan bitaklifi sabiyil aqili bil imani. Anak kecil walaupun dia kecil, kalau sudah berakal maka dia memperoleh beban iman, dia wajib beriman. Anak kecil nih, kalau misalnya ini ada duit 10.000, ini ada duit 100.000, kemudian tanya, nak ambil nih, pilih yang mana di antara ini? Pilih yang 100.000. Ditanya, kenapa pilih 100 itu? 100.000 kan lebih banyak daripada 10.000, berarti sudah berakal itu. Orang yang seperti itu sudah taklif, orang seperti itu sudah wajib beriman kepada Allah. Liwujudil akli, kenapa? Karena ada akal. Dia bisa membedakan antara duit 10.000 dan duit 100.000. Kalau misalnya di depan kita ini ada duit 10.000 sebelah, yang 100.000 sebelah, ibu pilih yang mana? 10.000 atau 100.000? Yang 100.000 itu terkena kencing sapi. Yang 10.000 terkena minyak kasturi. Mana pilih? Yang terkena kencing sapi apa terkena minyak kasturi? Masih pilih yang terkena kencing sapi loh. Terkena kencing sapi ya biarin, nanti dicuci bersih lagi kan gitu. Tapi angkanya kan lebih panjang daripada yang 10 tadi yang terkena minyak kasturi. Itu artinya berakal. Karena berakal maka wajib beriman kepada Allah. Wa huwa kafin indahum, maka akal itu, berakal menurut ulama Hanafiyah itu cukup bagi mereka untuk beriman kepada Allah. Karena akal ini mengarah kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu maka mengedepankan akal. Nah, pada posisi ini fa in i'taqadal imana awil kufra, kalau dia beriman atau kafir, fa amruhu dhahirun, maka masalahnya jelas. Kalau dia ini yakin beriman atau yakin kafir, urusannya jelas. Kalau yakin beriman berarti masuk surga, kalau yakin kafir berarti masuk. Nah, ini berdasarkan akal ini tadi. Fa in lam ya'taqid wahidan minhuma, kalau tidak yakin satu di antara dua, yakin beriman tidak, yakin kafir tidak, maka orang seperti itu kana min ahlin nari, maka orang seperti itu termasuk orang ahli neraka. Li wujubil imani alaihi, karena wajib dia beriman bimujarradil akli, lantaran adanya
akal. Ketika ada akal, orang bisa milih beriman atau kafir, kafir atau beriman. Ketika dia mengatakan, kamu beriman? Ya, aku beriman. Maka orang yang seperti itu mati wajib masuk ke dalam surga. Kamu beriman? Tidak. Kamu kafir? Iya. Ketika dia mengatakan kafir seperti itu, maka dia mati wajib masuk ke dalam neraka. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. Tetapi kalau ulama selain Hanafiyah yang seperti ini, seperti Maliki, Syafi'i, Hambali, yang seperti itu, ketika orang itu belum balik, maka dia tidak wajib beriman kepada Allah. Artinya tidak ada beban sama sekali. Apapun yang dia lakukan tidak dihitung oleh Allah. Anak kecil umur 7 tahun melakukan apapun tidak dicatat oleh Allah sebagai dosa. Andaikan dia mencuri, maka curiannya itu tidak curian dosa. Cuman setelah mendengar kayak gini, ibu punya anak umur 7 tahun jangan diperintahkan maling. Kan umur 7 tahun belum berdosa. Nah, kamu pergi ke sana ya, belanja jangan bayar, diam-diam mengambilnya itu. Itu ibunya yang berdosa, yang nyuruh. Anaknya tidak berdosa, tapi ibunya yang berdosa. Nah, di sini menurut ulama Hanafiyah, kalau anak itu sudah berakal, dia wajib terkena beban. Kalau dia kafir masuk neraka, kalau dia beriman masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran ada akal. Jadi kita ini, Ibu, beribadah itu juga berkaitan dengan akal. Umpamanya begini, ketika ibu pengen sholat di suatu tempat dan di situ kita nggak tahu arah kiblatnya di mana, kira-kira ibu sholatnya ngadap kemana? Kan sholat harus menghadap kiblat kan? Kiblatnya kan ke Masjidil Haram. Ibu nggak tahu di mana arah Masjidil Haram. Kalau sini enak, jelas ke sana arahnya. Kalau di satu tempat dan tempat itu nggak ada arah sama sekali, apa yang ibu lakukan pertama? Akal kita pakai. Matahari lagi nggak ada, mendung, atau di malam hari, pakai apa kira-kira? Pakai akal. Pertama apa? Pertama harus bertanya kepada orang yang ada di sekitar itu. Bu, di sini matahari kalau terbit dari mana? Oh, dari sana. Berarti kiblatnya adalah ke sana. Ketika ada orang mengatakan matahari muncul dari sana, perasaan ini kiblatnya ke sana nih, matahari dari sana nih, rasanya kiblatnya ke sana. Kayaknya barat itu di sana, bukan di sana nih. Kira-kira keyakinan kita atau keyakinan orang setempat itu yang kita percayai? Yang mana, Bu? Orang setempat mengatakan, oh ke sana, arah barat itu ke sana. Kita yakinnya arah barat ke sana. Mana yang kita yakini? Orang yang ada di situ yang ngasih tahu kita atau keyakinan kita? Hah? Orang itu atau keyakinan kita? Yang pertama yang harus kita percayai adalah omongan orang itu, bukan keyakinan kita, karena kita baru di situ. Sementara dia sudah lama di situ. Sudah lama di situ, tahu dia matahari terbit dari sana. Kita nggak pernah melihat matahari terbit di situ. Kalau orang tidak ada, baru kita pakai feeling, pakai perasaan. Mana kira-kira ini? Sana, 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 atau sana? Di mana kiblatnya? Pas begitu kita, oh kiblatnya ke sana. Kemudian terus sholat menghadap ke sana. Pada saat itu yakin kiblatnya adalah di sana. Setelah itu besok pagi matahari terbit dari sana. Oh, salah tadi malam kiblatnya. Salatnya sah apa tidak itu? Sah apa tidak? Pas pada saat sholat yakin kiblat kita ke sana. Ternyata besok paginya matahari dari sana terbit. Ternyata kiblatnya adalah sana. Oh, ternyata saya tadi sholat menghadap ke utara tadi, ke selatan tadi. Saya sholat menghadap ke selatan tadi, bukan ke barat. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tetap sah. Kenapa? Ijtihad kita pada saat itu
barat adalah sana, kiblat adalah sana. Kemudian setelah tahu ternyata besok pagi dari sana matahari terbit, oh ternyata sana. Apakah masih ngadap sana? Tidak. Itu namanya ijtihad kedua. Lantaran ada matahari yang menunjukkan di mana arah kiblat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal diberikan oleh Allah itu untuk menuntun hidup kita. Akal diberikan oleh Allah untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memahami wahyu tidak dengan akal. Kalau memahami wahyu tidak dengan akal, maka akan menjadi kesalahan karena ngikut seperti itu persis, padahal maksudnya tidak seperti itu. Umpamanya, contohnya gini. Ketika ada sebuah ayat, di dalam ayat itu disebutkan tidak boleh menikahi dua saudara kandung. Tidak boleh menikahi dua saudara kandung. Tidak boleh menikahi, maksudnya ini sudah nikah dengan adiknya, kakaknya dinikahi juga. Ini laki-laki nih, laki-laki kan boleh nikah lebih dari dua kan gitu. Kemudian terus dia menikahi adiknya, tengok ayunya cantik dinikahi juga. Yang seperti itu di Al-Qur'an kan nggak boleh, ya kan? Kemudian di situ juga dikatakan bibinya juga nggak boleh dinikahi bareng. Artinya dia nikah dengan anak itu, begitu lihat bibinya cantik juga, kemudian orang laki-laki itu menikahi bibinya juga. Jadi mengumpulkan dua saudara, baik bibi maupun keponakan. Ini di Al-Qur'an disebutkan. Berarti nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, karena di Al-Quran seperti itu. Apakah Al-Quran itu maksudnya seperti itu? Hanya itu yang tidak boleh, yang lainnya boleh. Umpamanya dilihati, oh anak ini kok cantik, dinikahi. Setelah itu nengok neneknya, cantik juga, neneknya dinikahi juga ini, karena neneknya cantik. Di Al-Quran tidak disebutkan itu nenek, tidak disebutkan. Lalu dinikahi juga. Ini yang namanya tersesat memahami Al-Quran karena tidak punya akal. Maksudnya tidak boleh menikahi perempuan beserta bibinya, menikahi adik beserta kakaknya sekaligus. Itu maksudnya adalah tidak boleh menikahi muhrim, yang masih mahram, masih ada hubungan mahram. Itu maksudnya, termasuk cucu dan nenek itu tadi nggak boleh. Nah, ini ketika seseorang memahaminya dengan akal berdasarkan ilmu ulama yang disebut dengan ilmu usul fikih, maka orang itu tidak akan tersesat. Contoh lain lagi, yang di Al-Quran yang diharamkan apa? Khamr kan? Khamr hukumnya haram. Lalu ganja gimana? Haram apa halal ganja? Haram. Dari mana tahu haram? Kan ganja tidak ada di Al-Quran disebut haram, tidak ada di hadis disebut haram. Nggak ada kata-kata ganja. Al-hasis, ganja itu bahasa Arabnya hasis. Hasis tidak ada di Al-Quran, hasis tidak ada di hadis. Kalau kita tidak punya akal, maka kita tidak bisa mengatakan ganja itu haram. Kenapa? Karena dikiaskan kepada khamr. Kenapa orang minum khamr sudah itu mabuk, orang ngisap ganja sudah itu mabuk. Setiap yang mabuk itu adalah bangsa khamr, dan khamr adalah haram. Oleh karena itu ganja adalah haram. Begitu. Itu karena ada fikiran. Kalau nggak ada fikiran, umpamanya gini, ibu berzina itu dosa atau tidak? Dosa kan? Ibu memahaminya seperti itu. Berzina itu dosa. Apa dalilnya? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Yang larang kan, yang dilarang kan mendekati. Yang dilarang mendekati kan? Jangan mendekati zina. Kalau kita hanya memahami teks itu, oh ternyata yang dilarang itu adalah mendekati zina. Zinanya tidak dilarang, mendekatinya yang dilarang. Wala taqrabuz zina. Yang seperti itu namanya memahami Al-Quran tidak dengan fikiran. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Itu namanya qiyas aulawi.
itu harus menggunakan pikiran. Ini disusun di dalam sebuah kitab namanya Usul Fikih. Maka tidak boleh kita melepaskan akal kita di dalam memahami Al-Quran. Oleh karena itu kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, itu artinya kita memahami Al-Quran, memahami hadis itu sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Ulama salaf memahaminya itu dengan alat. Karena kita tidak seperti ulama salaf, maka ulama salaf menciptakan sebuah ilmu untuk memahami Al-Quran. Di antaranya adalah usul fikih. Imam Syafi'i menciptakan alat namanya usul fikih, gunanya untuk memahami Al-Quran. Inilah ibu, bapak, taklif. Ada bapaknya kan? Ini taklif itu wajib bagi orang yang pertama bulugh, yang kedua akal, yang ketiga bulughud dakwah, yang keempat salamatul hawashi. Jadi 4 ini kalau ada pada kita, berarti kita sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, sudah wajib menjalankan perintah Allah, dan sudah wajib meninggalkan yang Allah larangkan. Barangkali itu saja dulu. Kalau ada mau bertanya dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Apa saja boleh, yang penting masih dalam kajian Islam. Jangan tanya bagaimana tata cara pinjam di bank, saya nggak tahu. Iya. Sudah Bu, pas. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'idina minka. Allahumma yassir umurana kullaha, Allahumma yassir umurana kullaha, Allahumma yassir umurana kullaha, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilmin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.